Hari ini saya akan membahas mengenai pengalaman pribadi saya berinteraksi, melakukan ritual invokasi dan juga meditasi pertama kalinya kepada salah satu demon dari Kotia, yaitu Buer. Ini adalah kejadian kurang lebih awal hingga pertengahan tahun 2018. Untuk pertama kalinya saya merasa tertarik atau beresonansi dengan beberapa daemon dari Kotia. Salah satunya ialah Buer. Kemudian saya mencari informasi mengenai Buer, mencari mantranya dan mulai melakukan meditasi. Tujuan saya adalah untuk belajar mengenai penyembuhan. Entah itu penyembuhan untuk diri sendiri, penyembuhan untuk orang lain dan juga binatang. Karena memang Buer memiliki spesialisasi pada bidang penyembuhan ya. Saat pertama kali meditasi kepada Buer dengan merapalkan mantranya berulang kali, saya mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatan tersebut saya melihat sosok Buer. Agak berbeda dengan penggambaran yang digambarkan dalam Lesser Key of Solomon atau Ars Gotia ya, ataupun yang ada di internet. Karena yang saya lihat Buer di sini merupakan sosok humanoid, artinya dia memiliki badan seperti manusia ya, punya tangan, punya kaki, yang memakai jubah putih bersih dengan aksen keemasan yang dibordil di bagian ujung lengan panjangnya dan juga bagian kerah dan bagian kancingnya ya. Bisa dibayangkan lah ya seperti itu. Ia duduk di sebuah tahta yang bercahaya. Kepalanya berbentuk singa jantan. Kemudian di punggungnya ada 5 buah kaki kambing sepertinya. Saya terkejut dan sempat ragu apakah ini halusinasi, apakah ini imajinasi saya saja ataukah memang itu adalah manifestasi Buer yang muncul kepada saya. Nah, singkat cerita saya mulai mempraktekkan penyembuhan menggunakan energi Buer. Jadi kebetulan saat itu saya punya hewan ternak ya, hewan peliharaan, bebek ya, itik. Nah, itik saya sedang sakit saat itu, jadi saya mencoba menggunakan energi Buer untuk menyembuhkan bebek tersebut. Saya mencoba mengalirkan energi dengan didorong atau didukung dengan mantra Buer. Tapi sayangnya 1 hari kemudian bebek tersebut mati. Nah, di situ saya sangat terkejut sebagai saat itu saya masih Wicca ya, seorang Wiccan yang notabene kesannya adalah cahaya dan cinta, pelangi dan bunga-bunga seperti itu ya. Kemudian tiba-tiba menggunakan energi daemon yang lebih keras, lebih tajam semacam itu, sehingga saya kaget. Karena biasanya saya melakukan ritual penyembuhan menggunakan energi Dewi Artemis. Jadi ada ketimpangan yang sangat jelas antara saat saya menggunakan energi Dewi Artemis yang lembut, dingin dan juga nyaman, bisa dibilang seperti itu. Kemudian saya tiba-tiba menggunakan energi dari entitas daemon
yang kasar dan keras, yang sangat kontradiktif dengan energi dari Dewi Artemis. Akhirnya saya di situ posisinya saya menyalahkan diri saya merasa menyesal menggunakan energi daimon, dan kemudian saya berpikir mungkin ini belum saatnya saya menggunakan energi daimon. Jadi saya menarik diri lagi kembali ke Wiccan. Nah, singkat cerita sekitar tahun 2020 ya, berarti tahun lalu saya mencoba untuk terkoneksi kembali dengan Buer. Saya melakukan meditasi lagi dengan Buer, dan di sini saya mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Buer. Pada titik inilah saya memahami sudut pandang Buer ya. Demikian Buer mengatakan beberapa hal kepada saya. Saya akan mencoba menyampaikan kembali seperti yang dikatakan oleh Buer ya. Jadi Buer berkata seperti ini. Hati kamu itu terlalu lemah, terlalu lembut. Kenapa manusia harus menangisi yang mati seolah itu adalah akhir dari segalanya? Nah, di sini Buer menyinggung saya karena di awal saya melakukan ritual penyembuhan dengan energi Buer, yang ternyata malah yang mau saya sembuhkan malah mati. Di situ saya merasa menyesal dan meratapi seolah itu adalah sepenuhnya salah saya dan juga akhir dari segalanya. Kemudian Buer melanjutkan seperti ini. Aku dan Artemis memiliki perbedaan, itu sudah pasti, tentu saja. Artemis ibarat kata adalah seorang ibu. Dia akan menyembuhkan, dia akan merawat anaknya yang sakit ini sebagai anaknya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan jika anaknya ini atau yang sakit ini mati, maka dia sudah pasti akan bersedih, berkabung. Tapi tidak denganku. Aku seorang dokter profesional. Dan aku merawat pasienku atau orang yang sakit secara profesional juga. Ketika pasienku ini mati, aku tidak perlu menangisi, meratapi atau merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Karena bagiku, kematian juga merupakan bentuk lain dari kesembuhan. Ketika seseorang sakit, menderita dalam rasa sakit, terbebas dari rasa sakit, tidak lagi menderita, adalah bagian dari kesembuhan, bukan? Dan ketika dia mati, dia tidak lagi merasakan sakit, tidak lagi menderita. Jadi disitulah apa bedanya ketika dia sembuh, benar-benar sembuh, dengan dia sembuh karena dia mati. Karena pada akhirnya dia tetap terbebas dari rasa sakit, penyakitnya, dan juga penderitaannya. Karena itulah kematian juga merupakan manifestasi atau perwujudan dari kesembuhan. Disitulah saya mulai paham ya. Nah, itu tadi yang dikatakan Buer kepada saya. Jadi mata saya kemudian di situ benar-benar terbuka bahwa oh, ternyata Buer itu memiliki sudut pandang yang seperti ini. Jadi saya lebih memahami Buer dan saya juga menjadi lebih paham mengenai sudut pandang yang lain, terutama sudut pandang mengenai
sembuh itu ya. Karena sembuh, umumnya manusia mengasosiasikan sembuh itu ketika orang sakit. Sembuh berarti dia pulih dari penyakitnya. Penyakitnya hilang. Padahal ada sudut pandang lain di mana ketika seseorang memang sudah sakit parah, dia menderita tentu saja. Terbebas dari rasa sakit dan penyakitnya dan penderitaan hidup itu juga bagian dari kesembuhan. Jadi ketika dia mati karena berperang melawan sakitnya, penyakitnya, di situ dia juga mencapai kesembuhan. Nah, itu tadi sedikit pengalaman saya pertama kali berinteraksi dengan demon, yaitu dengan Buer ya. Saya sangat berterima kasih kepada Buer karena Buer telah membuka pandangan baru untuk saya, membuat saya paham berbagai sudut pandang, membuat saya paham eh, membuat saya paham bahwa satu hal itu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, tapi juga memiliki banyak lapisan-lapisan pemahaman yang lainnya. Yang mana semuanya itu benar dan tidak ada kesalahan. Oke, semoga pengalaman saya tadi itu bisa juga membuka pandangan baru untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.